Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Merry Christmas, Selamat Natal. Hampir tiap minggu saya menyampaikan Selamat Natal Saudara. Tapi karena tanggal 25 minggu yang lalu, jadi Selamat Natal buat kita semua. Amin. Selamat Natal. Nah Saudara, ini minggu terakhir di tahun 2019. Natal sudah hampir lewat ya. Tapi saya percaya, saya berdoa sehingga supaya makna Natal nggak lewat begitu saja, saudara. Ya, walaupun kita sudah merayakan Natal setiap tahun, saudara. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya sempat ada di Jepang di malam Natal, saudara. Ya, jadi hari Natal tanggal 25. Kemudian ada sesuatu yang buat saya kaget juga gitu ya. Jadi pada tanggal 25 malam di hotel di situ, saya turun karena pada waktu itu kan semua lagunya Natal, kemudian dekornya Natal gitu saudara. Tapi tiba-tiba tanggal 25 itu saya ke lobi, mereka lagi bongkar, jadi menjelang jam 12 malam mereka lagi bongkar semua, Natal itu dibongkar semua saudara. Ya, saya pikir kenapa mereka bongkar, kan Natal belum selesai. Tapi rupanya di sana setelah tanggal 25, tanggal 26 udah gak ada ornamen Natal, sama sekali gak ada Natal, lagu Natal juga gak ada lagi saudara. Jadi mungkin mereka sudah mulai dari akhir November atau mungkin bulan November, mereka sudah pajang itu semua. Bahkan setelah itu besoknya kami sempat ke tempat kayak Disneyland gitu ya. Saudara udah gak ada lagi situasi Natal lagi. Semua sudah berubah untuk menjelang tahun baru. Ya. Nah saya berdoa supaya hati kita gak seperti itu saudara. Ya. Jadi setelah Natal tanggal 25 udah lupa segitu saja. Pertanyaannya sudah berapa kali sudah merayakan Natal saudara? Ya. Berapa kali sudah merayakan Natal? Ya, saya bersyukur sih tanggal 8 Desember yang lalu kita Natalan penuh, hampir 500 orang saudara, ya jemaatnya. Setelah itu saya nggak tahu yang 200-an itu kemana saudara. Ya, walaupun memang saya menghimbau untuk semua mengajak keluarga, berarti ini tugas kita saudara, keluarganya jangan diajak Natalan aja, tapi diajak setiap minggu untuk beribadah, saudara. Saya khawatir ada istilah kristal atau Kristen kapal selam, saudara. Jadi hanya muncul waktu Natal. Kristal itu Kristen Natal. Ya. Jadi dia hanya muncul waktu Natal. Setelah itu menyelam kembali. Nah, saudara, berapa kali kita sudah merayakan Natal, saudara? Pertanyaannya apa itu makna Natal? Saya percaya semua tahun Tuhan Yesus datang, lahir pada hari Natal, kemudian dia hidup, kemudian karena makna Natal yang sebenarnya adalah kasih Allah, sehingga Tuhan Yesus datang untuk mencari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Ya. Jadi makna Natal sesungguhnya adalah kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Nah saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita harus bertumbuh seperti Yesus bertumbuh. Di dalam Lukas 2 ayat 52, saudara jangan sampai Yesus itu tetap jadi bayi dalam hatimu. Karena Yesus enggak tetap jadi bayi. Dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan apa saudara? Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, Tuhan Yesus pun tidak tetap jadi bayi. Tuhan Yesus pun berubah, bertumbuh. Dia makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya dan besarnya. Bahkan dikatakan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, pertanyaannya apakah kita yang sudah setiap tahun merayakan Natal, apakah kita juga bertambah besar, bertambah hikmat kita, makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Saudara, itulah yang harus kita perhatikan. Jadi setelah hari ini, minggu depan kita sudah tahun baru. Hari Rabu kita ada ibadah tahun baru, saudara. Kemudian jam 11, ya, satu kali ibadah. Kemudian nanti minggu depan kita berarti sudah kita akan masuk dalam pejaman kudus untuk memulai tahun 2020. Karena itu saudara jangan sampai kita hanya lewat begitu saja. Pertanyaannya saudara, apakah benar Tuhan sudah bertambah besar dalam hidup kita? Apa kita yang bertambah besar atau Tuhan yang bertambah besar dalam kehidupan kita? Saudara, Yohanes 10 ayat 10b
Yohanes 10 ayat 10b berkata demikian. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Karena Tuhan bilang, pencuri itu iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang, Tuhan datang untuk apa? Untuk memberikan hidup buat setiap kita. Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, siapa di sini yang masih hidup? Lambaikan tangan. Saudara, kalau di gereja, tolong kalau saudara di sebelah saudara ada orang tidak bergerak. Kemudian waktu ditanya dia diam saja, tidak ada pergerakan. Saudara harus lirik. Ya, saudara kan bisa lihat dari sudut mata. Walaupun saudara memandang ke depan, saudara bisa lihat. Ini kok nggak ada pergerakan ya. Dia diam begitu saja. Coba nengok. Jangan-jangan dia sudah almarhum, saudara. Saudara, tengok dan bangunkan dia. Ya, saudara kalau sampai almarhum harus dibawa ke depan, keluar, diselamatkan. Saudara, tanda kehidupan adalah orang itu masih bisa berubah, saudara. Setuju dengan saya? Tanda kehidupan orang itu harus berubah. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kekristenan berbicara perubahan, saudara. Makanya Yesus juga nggak tetap jadi bayi. Dia bertambah besar, dia berhikmat, dia makin dikasih oleh Allah dan dia akan dikasih oleh manusia. Jadi saudara, kekristenan berbicara kehidupan. Karena Tuhan datang bukan untuk membawa kematian, saudara. Ya, jadi jangan ada yang pengen mati, jangan yang ada yang suka dengan kematian. Karena Tuhan datang tidak membawa kematian, Tuhan datang membawa kehidupan. Yesus mati nanti kita rayakan di Jumat Agung. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Jadi dia datang untuk membawa kehidupan buat setiap kita. Dan salah satu tanda kehidupan berbicara adalah perubahan. Karena hanya orang yang hidup yang masih bisa berubah. Orang yang sudah mati tidak dapat berubah, saudara. Karena itu dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudara. Saudara, mari saya mau menyampaikan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Saudara, judul khotbah saya atau tema hari ini adalah identitas, saudara. Mari kita lihat dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita boleh baca sama-sama, judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Yuk kita baca 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, ini ada dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi ini ada satu yang penting yang Tuhan sampaikan di awal khotbahnya, saudara. Ya. Saudara, dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saudara, kalau dikatakan kamu adalah, saya percaya Tuhan sedang menyampaikan identitas kita. Setuju dengan saya, saudara? Jadi kalau ada orang yang mengatakan pada saya, kamu adalah Timothy. Ya. Kalau kita kontak ke kredit card itu, suka ditanya ya. Saya cek data dulu ya Pak ya. Coba namanya siapa Pak, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian nama ibu kandung kadang-kadang ditanya seperti itu. Itu berbicara identitas. Jadi kalau ditanya kamu siapa, Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Boleh tengok kiri kanan dan katakan kepada sebelahmu, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jangan lihat saya, ya, lihat sebelahnya, ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Saudara, ini Tuhan sedang mengatakan tentang kita loh saudara. Kamu itu berarti saudara dan saya. Dan ini Tuhan yang mengatakan. Berarti apa yang dia katakan itu pasti benar. Ya dan amin. Setuju dengan saya?
Nah saudara, dia katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, saudara. Tuhan Yesus sedang menyatakan identitas kita, saudara. Siapa kita? Garam. Siapa kita? Terang, saudara. Ya. Nah garam dan terang adalah, saya kalau renungkan garam dan terang ini dua hal yang sangat amat berbeda. Sangat beda banget. Tapi kenapa Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dua-duanya ini sangat bertolak belakang dan sangat berbeda. Tetapi yang luar biasa, dua-duanya memiliki tujuan yang sama. Yaitu apa? Dua-duanya memberikan pengaruh. Dua-duanya memberikan dampak. Dua-duanya itu membuat perubahan, saudara. Jadi garam dan terang itu dua hal yang sangat berbeda tetapi punya tujuan yang sama. Yang pertama, yaitu dua-duanya membawa pengaruh. Dua-duanya membawa dampak dan dua-duanya membuat perubahan, saudara. Ya. Saudara, jadi yang pertama, makanya Tuhan selalu bilang kamu adalah saksi Kristus. Saksi Kristus membawa pengaruh, memberikan pengaruh, membawa dampak, membawa perubahan, saudara. Ya. Memberikan pengaruh, artinya saudara harus membawa pengaruh yang benar, ya, kepada sekeliling saudara. Karena saudara bisa membawa pengaruh yang tidak benar juga terhadap lingkungan saudara. Betul? Saudara bisa membawa pengaruh yang tidak benar terhadap orang-orang di sekitar saudara. Ya, dan orang-orang itu akan terpengaruh dengan kita. Bisa saudara, mudah sekali. Makanya kita harus membawa pengaruh yang benar. Yang kedua adalah memberi dampak. Apa itu dampak? Dampak adalah akibat dari perkataan kita, akibat dari perbuatan kita, atau tindakan kita saudara. Itu dampak saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lagi di tol, saudara, macet. Saya dalam perjalanan menuju ke satu pelayanan, saudara. Ya, agak mepet waktunya. Kemudian, saudara, ini macet sekali, saudara. Kemudian ada bunyi, saudara, di belakang saya beberapa agak jauh gitu. Tetot, 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 gitu. Saudara pernah dengar? Itu sirine polisi tapi yang belum dinyalakan. Jadi kan mereka klakson-klakson gitu. Tetot, tetot, gitu. Terus jadi itu kedengeran sekali, saudara. Agak jauh, lama-lama tambah deket, tot gitu kan, saudara. Akhirnya dia nyusul mobil saya. Hampir saja saya suruh supir saya ikut gitu ya. Tapi saya pikir lagi, saya perhatikan setelah dia lewat, itu bukan mobil polisi. Yang pertama, karena nomornya bukan nomor polisi. Dan yang kedua dia tidak pakai nomor sakti. Aneh ya, sekarang ada nomor sakti, saudara. Nomor sakti itu yang R dan F atau segala macam gitu, saudara ya. Dan saya lihat ini nomornya sangat itu. Jadi dia tetot gitu kan, saudara ya. Ya udahlah, saya pikir nggak usah ikutin lah. Saudara, saya lagi baca-baca firman gitu. Tiba-tiba bunyinya dengeran lagi, tetot, tapi di belakang. Terus saya nengok, mobil yang tadi itu di sebelah sini, dulu tadinya udah nyusul, saudara. Kemudian saya mulai tertarik, saya tengok, kok dia stuck di situ ya. Jadi rupanya semua orang pola pikirnya sama dengan saya. Ini bukan polisi, jadi mereka gak mau minggir, saudara. Akhirnya saya yang lebih dulu gitu, saudara. Malah saya yang lebih dulu. Tapi dia tekun sekali, saudara. Tetot. Akhirnya gak ada yang minggir, dia bunyikan itu completely the song. Saya kebetulan agak deket. Terus, nah yang lucu, yang aneh saudara, di depan saya ada mobil tentara. Ya, yang bak gitu, terus tentara tuh agak duduk gitu. Mereka ngantri dengan rapi, tidak pakai bunyi-bunyi gitu ya. Dan mereka juga ngeliatin yang bunyi itu. Gitu, dia nengok kiri kanan gitu. Jadi tentara itu ngeliatin. Kemudian ada pickup depan mobil yang bunyi itu, gitu, pickup itu gak minggir. Kemudian tentara tuh begini sama yang pickup, bagus, gak usah minggir, bagus. Saudara, tapi sangat annoying saudara. Sangat berisik banget. Karena saya sampai, itu padahal di dalam mobil saudara, saya mau baca aja, gitu loh. Kan kacanya gelap, saya juga kadang-kadang, saya pasti sebelahnya saya nengok siapa sih gitu ya. Jangan-jangan dia mau nyapa saya, pastor, pendeta gitu ya. Kan di sini Indonesia itu kan gitu ya, orang ngelakson kan nyapa ya.
Kalau di luar negeri tuh sekali klakson kan marah. Kalau di sini kan din, hai, din. Kan di Jakarta kan gitu ya, dandin, itu kan nyapa ya mereka, halo gitu ya. Kalau di luar negeri itu jarang banget, sekali klakson tuh tahu dia marah gitu ya. Kalau di sini tuh nyapa orang ternyata gitu, jadi klakson, dandin gitu. Makanya saya pikir dia nyapa saya, tapi ternyata gelap sekali saudara. Nah saudara, yang saya maksud dampak bukan seperti ini ya. Dia memang memberi pengaruh banget sih, tapi pengaruhnya nggak baik sih saudara. Ya, jadi saudara lebih baik kita sabar saja, kita membawa justru yang army itu membawa pengaruh yang baik. Saya melihat dia, wah ya udahlah dia ngantri saja, padahal dia kalau mau pakai sirene juga bisa, ya di dalam baknya tentara semua, saudara, tapi dia ngantri saudara. Nah saudara ini dampak, ya memberikan dampak, tapi bisa benar atau nggak benar melalui tindakan kita. Membuat perubahan saudara, keberadaan kita membawa perubahan. Keberadaan kita ini membawa perubahan saudara. Tapi bagaimana caranya kita membawa perubahan? Yaitu mulai dari diri kita saudara. Kita nggak bisa merubah orang lain tanpa merubah diri kita. Saudara, saya diberkati dengan cerita ini. Saya mungkin pernah sampaikan cerita ini, ya. Saudara mungkin juga pernah dengar dari saya, tapi ya saya maksa, saya mau cerita juga ya. Ya, saudara, ada seorang menantu waktu itu, cerita ini tentang seorang menantu yang sedang merencanakan untuk membunuh mertuanya. Ada di sini yang sedang merencanakan membunuh mertuanya? Kalau sampai ada, mungkin cerita ini jadi berkat buat saudara. Saudara, menantu ini benci banget sama mertuanya, karena mertuanya tuh kejam banget, ya. Mertuanya itu kasar banget, mertuanya tuh, aduh ini lebih kejam dari ibu tiri katanya. Jadi dia sangat kasar, dia sangat, jadi menantunya udah kayak pembantu saudara. Ya, kemudian jadi menantu ini kesel banget, akhirnya dia datang ke Singse, ya, dia Singse, tapi bukan minta obat, tapi dia minta racun gitu ya. Singse, tolong buatkan racun yang mematikan. Kenapa? Saya benci banget sama mertua saya, ini kejam banget sama saya, jahat banget sama saya. Oh, kata Singse, oke deh, kalau gitu saya akan bikinkan. Tapi menurut Singse begini, kalau kamu langsung saya kasih sekarang, dan kebetulan saya juga butuh waktu untuk membuat racun itu, kalau mertua kamu langsung mati, kan kamu, tetangga kamu tuh tahu, suka dengar kalian berantem. Tetanggamu, orang-orang sekitarmu itu tahu bahwa kamu tuh benci sama mertua kamu. Nanti kalau dia mati, apalagi matinya kurang wajar, nanti polisi pasti mengarah ke kamu. Karena semua orang tahu, kamu tuh benci banget sama dia. Gitu. Oh, jadi gimana? Jadi gini, karena saya juga butuh waktu 1 bulan untuk membuat racun ini. Selama 1 bulan ini coba kamu baikin dan tunjukkan ke tetanggamu. Kalau kamu hubungannya baik, jadi pokoknya kamu diapain aja, wah pokoknya senyum aja. Pokoknya tetap baik sama dia. Dan supaya tetangga kamu dengar, wah ini baik banget gitu. Jadi kalau dia mati mendadak, bukan kamu yang dicurigai. Oh good idea juga menurut dia. Kemudian saudara, akhirnya dia benar saudara. Dia pulang ke rumah, wah dimarahin tetap senyum saudara. Dimaki-maki senyum saudara. Ya, disuruh bersihin WC senyum, malah nyanyi-nyanyi saudara. Ya, pokoknya happy terus ya. Wah, pokoknya kalem, dibentak dia tetap ya mother, ya mama gitu ya. Tetap, mungkin mamanya gila ini ya. Udah gue maki-maki, tadinya biasa bales, sekarang senyum ya. Selalu senyum gitu. Nah saudara, 1 minggu lewat, anehnya dan si menantu ini kaget. Ternyata mertuanya sekarang nggak terlalu kejam sama dia. Tiba-tiba kalau nyuruh sesuatu masih nyuruh sih, tapi nggak kayak pokoknya nggak maki-maki, lebih tenang gitu saudara. Ya, bahkan kadang-kadang tolongin deh gitu, pakai tolong saudara. Wow, dia kaget juga. Minggu keduanya, mertuanya ini tiba-tiba saudara, dia pulang dari pasar, bawain barang, bawain makanan. Seumur-umur belum pernah saudara. Tiba-tiba dia bawain makanan saudara. Dia bawain barang buat menantunya, kaget. Selama ini belum pernah. Yang lebih hebat lagi, 3 minggu lewat, dia bilang, kamu ikut yuk temenin mama ke pasar. Diajak, selama ini belum pernah saudara. Nah, akhirnya saudara, habis 1 bulan saudara. 1 bulan dia datang dong ke Singse itu. Singse bilang, nih sudah mantep nih. Ya, kamu kasih, memang nggak langsung mati, tapi 3 kali sehari, ya. Jadi kayak obat gitu ya. Jadi pagi, siang, sore habis makan, kasih ke mertua, kasih diminum, ya, atau di makanan dicampur. Kemudian, tapi si perempuan ini, menantu ini sedih.
Loh kenapa ini udah ada racunnya? Cuma sekarang gue gak tega. Loh kenapa gak tega? Dia baik sekarang. Ya, dia jadi baik. Saya mau jadi gak tega mau bunuh dia gitu. Nah akhirnya saya bilang, nah itulah tujuan saya memberikan waktu. Coba kamu rubah dulu ya. Kalau kamu rubah dari diri kamu, kalau dia gak mau berubah, bunuh aja gitu. Tapi kalau mudah-mudahan dia berubah gitu kan. Ya tolong jangan ya, yang mau bunuh mertuanya kalau dia gak berubah jangan dibunuh juga ya. Tapi maksud saya, at least kamu coba. Karena perubahan gak bisa dituntut dari orang lain. Perubahan dimulai dari diri kita saudara. Saudara, saya percaya dan ya menurut saya itu sangat memberkati saya cerita ini. Jadi saya mulai, apapun harus mulai dari diri saya yang berubah. Bukan orang lain dulu saudara. Jadi kalau saudara mau membawa perubahan, mulai dari dirimu sendiri saudara. Nah, saudara, itu berbicara dampak perubahan. Nah sekarang, apa itu garam dan terang? Kalau kita berbicara terang saudara kalau kita masuk dalam ruangan yang gelap dan kita menyalakan lampu, maka terjadi perubahan. Setuju dengan saya? Ya, jadi gelap. Kalau ruangan ini saudara, kalau saudara datang hari Senin, Selasa, gelap saudara ruangan ini. Tapi kita bisa nyalakan lampu dan terjadi perubahan. Betul saudara? Terjadi terang saudara. Itu perubahan. Ya. Kemudian yang kelihatan jelek atau tidak jelas menjadi bagus untuk dilihat. Setuju dengan saya ya? Kayak saudara ini bagus-bagus semua dilihat saudara. Karena ada terang, ada lampu. Kemudian juga kalau ada yang gak asli, ya bisa ketahuan. Ya, ini asli atau palsu saudara. Itu di dalam terang saudara. Makanya anak-anak muda, di sini ada anak muda, kalau cari pasangan, jangan di tempat yang agak gelap-gelap atau remang-remang. Takutnya palsu, ya. Karena sekarang banyak yang palsu, saudara, ya. Banyak yang palsu, hati-hati, ya. Jadi kita bisa salah gitu, saudara, ya. Saudara yang belum menikah, belum punya pacar, ya. Jadi kita harus di tempat yang terang, saudara. Ya, saya selalu pesan pada orang yang mau menikah atau orang pasangan yang jadian gitu ya, baru jadian selalu. Saya memang mau orang yang jadian tuh lapor sama saya. Bukan saya kepo ya, bukan ya. Ya, sebetulnya di Instagram pun saya tahu kalau orang jadian, saudara. Karena sekarang ada pengumuman di Instagram, saudara ya. Terus, tetapi saya rindu orang itu datang kepada saya dan saya beri pesan. Saya pesan pada anak muda, waktu pacaran tolong buka mata lebar-lebar. Buka mata lebar-lebar. Nanti sudah menikah, tutup mata selamanya. Ya. Karena banyak orang pacaran tutup mata terus. Kayak orang buta. Dia begini terus. Raba. Jadi ngeraba terus, udah gelap dia saudara. Harusnya waktu pacaran itu harus buka mata lebar-lebar. Jadi kalau mau komplain, waktu pacaran. Setelah masuk pemberkatan, tutup mata selamanya. Jangan lihat lagi kejelekannya, jangan lihat lagi, nggak boleh komplain. Karena itu adalah Tuhan sudah berikan yang terbaik. Makanya selalu ada pertanyaan di counseling. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah pasangan yang Tuhan berikan pada saudara? Dan semua ngisinya yakin banget, sangat yakin. Waktu saya baca itu sebetulnya dalam hati saya, pret gitu ya. Sebetulnya saya pengen ngomong pret gitu ya. Tapi kan gak mungkin di depan mereka, pret gitu kan. Cuma saya bilang, dari mana kamu yakin? Kamu belum lihat pencak silatnya. Ya. Kamu dari mana kamu yakin? Makanya saya bilang, makanya waktu pacaran buka mata lebar-lebar, jangan merem terus. Jangan di tempat gelap terus, gak kelihatan. Buka mata lebar-lebar supaya kamu tahu segalanya tentang dia. Kalau mau komplain, now. Karena habis pemberkatan, no complain at all. Saudara mau komplain sama saya pretin. Ya. Oh iya, kalau saudara komplain sama saya, akan saya pret. Gitu. Bukan dari atas, dari bawah saya pret. Saudara ya. Ya saudara, kenapa? Karena setelah menikah, kita harus jalanin. Karena itulah yang terbaik. Karena kita udah yakin itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan sedang memproses kita melalui pasangan kita, saudara. Berarti tutup mata. Bersyukurlah setiap waktu, saudara. Karena itu udah yang terbaik dari Tuhan. Saudara, itu berbicara terang. Ya, terang itu membawa perubahan. Garam, kalau garam berbicara sesuatu yang seringkali kita tidak anggap, tapi sangat berdampak sebetulnya. Tapi garam itu kita nggak pernah anggap. Betul nggak saudara? Saudara kalau makan, ya
Apalagi makanan yang berkuah kali ya, lebih kerasa. Atau apa saja deh. Kita kayaknya kalau kurang rasa gitu ya, kita pasti ambil garam, kita tambahin garam. Setelah itu jadi enak. Tapi saudara nggak pernah puji garam, betul nggak? Saudara nggak mungkin pulang dari restoran itu, wow, garamnya ini luar biasa. Garamnya ini merek apa? Enak banget nih garam. Nggak pernah saudara. Saudara nggak pernah puji garam. Saudara yang puji adalah, ini sotonya enak banget. Sotonya Pak Kadir kayak siapa saudara ya, Pak Mamat kayak pokoknya sotonya enak banget. Padahal saudara cerita sama orang, padahal saudara nggak pernah mempromosikan garam. Saudara cuma cerita enaknya soto itu, padahal yang membawa pengaruh, yang membawa dampak itu garamnya. Garamnya itu membawa pengaruh, tapi saudara nggak pernah perhitungkan garamnya. Saudara artinya bahwa, dan yang luar biasa garam selalu tersedia di meja, betul nggak saudara? Ada di sini yang pernah dicas waktu saudara ambil garam, setelah dapat bon. Tadi Bapak 3 kali menuang garam, kali 2.000, 6.000. Nggak ada kan yang dicas. Es batu dicas saudara, tapi garam nggak pernah dicas. Betul ya? Jadi garam itu selalu tersedia. Makanya seringkali kita nggak anggap itu garam, karena dia selalu be there. Dia selalu ada di situ. Makanya saudara, ini pesan buat saudara. Jangan selalu yang saudara nggak menganggap apa yang selalu ada di sebelah saudara. Suamimu, istrimu, dia selalu be there. Tapi seringkali kita nggak anggap, padahal itu adalah yang mempengaruhi hidupmu, yang berdampak. Sehingga kita melihat orang lain lebih hebat daripada pasangan kita. Padahal yang membawa pengaruh dalam kehidupan kita bukan orang lain. Dia yang ada bersama dengan kita. Dia selalu ada di situ. Tanpa pamrih. Nggak perlu dibayar saudara. Nggak perlu dikasih sesuatu. Dia melayani kita. Itu suami istri, orang tua, anak yang selalu ada bersama kita. Itu selalu ada. Itulah garam mempengaruhi hidup kita. Jadi walaupun nggak ada orang yang menganggap kita saudara, termasuk mungkin saudara nggak dianggap oleh orang tua saudara, tapi mungkin nggak ada yang menganggap kita, tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu menganggap kita. Dia datang karena kasihnya besar buat kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, anak-anak muda semua, tolong perhatikan di sini bahwa Tuhan bilang engkau berharga. Engkau itu precious, engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Dan Tuhan bilang ini enggak basa-basi, dia enggak bohong. Dia katakan aku mengasihi engkau. Ya, aku mengasihi engkau. Saudara, saya percaya hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwa-jiwamu, akal budimu. Tapi hukum yang terutama ini dibagi 3. Yang pertama adalah kasih Tuhan, kemudian yang kedua kasih sesama, dan jangan lupa yang ketiga, kasihlah dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Bukan soal, tolong jangan salah, ini bukan soal egois. Tapi ini berbicara bahwa kita ini berharga. Kalau kita nggak bisa anggap diri kita berharga, kita nggak bisa anggap sesama kita berharga, dan kita juga nggak bisa menganggap Tuhan berharga dalam hidup kita. Jadi mulai dari diri kita. Kita harus menganggap diri kita itu sangat berharga dan mulia, dan Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Saudara, saya kasih satu cerita, tapi jangan salah tangkap, ini hanya maksudnya menjadi contoh garam, saudara. Ya mungkin saya pernah cerita juga, tapi saya mau cerita lagi ya. Pokoknya saya maunya saya lah gitu ya, karena saya yang pegang mic, saudara ya. Saudara, saya jadi host dalam satu pesta, karena yang pesta itu, jadi ada satu pesta dari salah satu jemaat kita yang menikah. Kemudian saya diminta jadi host untuk pendeta-pendeta. Jadi Pak Tim tolong jadi host untuk satu meja, itu pendeta-pendeta yang diundang oleh yang menikah. Dan saya lihat di listnya, wah ini pendeta-pendeta yang ngetop, saudara. Yang biasa ada di spotlight, ya, yang selalu terkenal, saudara. Pokoknya yang terkenal, saudara. Nah kemudian datanglah beberapa pendeta itu, saudara. Dan puji Tuhan saya jadi host, saya kontak mereka, kemudian mereka datang dan satu meja. Nah tiba-tiba ada jemaat City of Love gitu ya, datang, saudara ya. Datang kemudian langsung, wah gitu ya. Saya pikir ke saya, saudara. Ternyata ke sebelah saya. Jadi ke pendeta itu, wah Pak, ya wah. Akhirnya dia akan membelakangi saya, sampai saya dibokongin, saudara. Sampai saya begini, saudara ya. Jadi dia, wah Pak, wah ini Pak. Oh Pak, foto Pak.
Terus dia bingung kan, siapa yang foto? Oh, Patim, fotoin. Saudara, ya udah akhirnya saya, oke, saya di 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, thank you Patim. Dia pergi gitu, saudara. Saudara, saya nggak sakit hati, saudara. Dan tolong jangan minta foto sama saya, bukan, saya nggak minta difoto. Tetapi di situ, saya bicara, wow, ternyata ada pendeta yang jadi terang dan ada juga pendeta yang jadi garam. Jadi nggak semua jadi garam dan terang, nggak dua-duanya bisa. Hamba-hamba Tuhan ini sangat terkenal, makanya semua orang pengen foto dengan mereka karena dia ada di spotlight. Dia sangat bersinar, makanya semua orang akan pengen foto dengan dia. Dan seperti itu, tetapi puji Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Saya mungkin nggak jadi terang, tapi saya menjadi garam, saudara. At least kalau nggak ada saya, nggak ada yang fotoin mereka. Betul nggak, saudara ya? Kalau nggak ada saya, siapa yang mau fotoin? Dia bingung kan? Boleh tepuk tangan, menghibur hati saya, tepuk tangan ya. Jadi at least saya fotoin mereka. Dan yang kedua, saya percaya saudara, kalau nggak ada saya, mereka akan cari saya, saudara. Iya. Puji Tuhan. Nah, maksud saya begini, mungkin kita nggak dianggap, tapi saya nggak sakit hati karena saya bilang, wow, buat Tuhan saya berharga. Buat Tuhan saya bernilai, saya mulia, dan Tuhan mengasihi saya. It's okay. Ya, memang ada bagiannya lah, ada bagiannya yang menjadi terang karena dia memang terkenal, saudara. Di mana-mana dia ditonton orang-orang pengen bersama dengan dia, foto bersama dia. Tetapi ada juga yang berdampak. Kelihatannya selalu ada, nggak selalu diperhitungkan, tapi tanpa dia, ya, tanpa garam, kita akan rasa hambar gitu, saudara. Nah, saudara, itulah garam, saudara. Nah, kalau kita bicara terang lagi ya. Kita balik ke ayat yang ke-16 tadi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa, saudara? Mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, terang berbicara kita ada untuk dilihat orang. Saudara ini ada untuk dilihat orang. Saudara ada untuk ditonton orang. Nah, tapi masalahnya orang mau melihat sesuatu yang selalu lebih baik dari dirinya, betul nggak? Orang sesuatu yang lebih baik dari yang dia punya, saudara. Ya, karena orang nggak mau melihat yang kurang baik. Makanya kenapa orang itu bisa terkenal? Karena dia pasti punya kelebihan. Dia pasti punya prestasi. Dia pasti punya sesuatu yang lebih untuk ditonton atau dilihat, saudara. Nah itulah, saudara, karena itu saudara harus punya lebih. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak muda, anak-anak Tuhan harus punya kelebihan dari orang lain. Karena saudara ada terang, saudara terang dunia, saudara. Ya, karena kita ada untuk ditonton dan dilihat dunia. Kalau saudara yang bekerja, ya, saudara yang bekerja dalam perusahaan, ya, yang pertama, apakah saudara sudah lebih baik dari karyawan yang lain? Pertanyaannya. Apakah saudara sudah lebih baik dari karyawan yang lain? Kemudian yang kedua, apakah pemimpin perusahaan tertarik melihat saudara? Ya. Dan ketiga, apakah kalau saudara mengundurkan diri, bos saudara akan mempertahankan saudara atau malah bersorak-sorai, saudara mengundurkan diri? Jadi saya mau coba saudara, pancing saudara, kalau saudara mau nanti tanggal 2 masuk, ya, setelah libur, coba saudara tes. Saudara datanglah kepada pimpinan saudara di kantor, atau bos saudara, dan katakan, Pak, saya mau mengundurkan diri. Kalau dia bilang, oke, saudara berarti dia senang banget saudara mengundurkan diri, saudara. Bahkan dia bilang, kenapa gak dari dulu? Enggak sih, saya percaya dia gak akan ngomong gitu, tapi at least dia akan melepas saudara dengan tenang. Tapi kalau dia bilang, aduh kenapa? Jangan dong. Nah saudara, puji Tuhan loh saudara, itu berarti saudara akan naik pangkat saudara. Ya. Karena saya alami saudara, jadi saya bukan ngetes, cuma pada waktu itu saya bekerja di Indomobil, pada waktu itu belum full time, kemudian ada panggilan untuk melayani sepenuh waktu, dan waktu itu saya dan istri yakin bahwa ini waktunya. Padahal kayaknya jenjang saya lagi bagus lah gitu ya, bagus karena lagi mau dipromosikan. Jadi saya pegang mobil bekasnya Indomobil used car, saudara. Kemudian saudara pada waktu itu, kebetulan papi saya pada waktu itu bilang,
papi pengen salah satu anak papi juga melayani sepenuh waktu. Kalau mami saya memang sudah bernasar kan, sudah memang mau saya melayani. Tapi papi saya itu senangnya anaknya kerja, bisnis. Karena dia orang bisnis, dia orang bekerja. Makanya dia bilang, nggak perlu melayani harus sepenuh waktu. Pendeta banyak yang bisnis juga. Jadi waktu itu seperti itu. Tapi waktu itu mendekati waktu Tuhan panggil papi saya. Jadi satu hari sebelumnya dia pesan sama saya, papi pengen juga ada satu anak papi yang melayani sepenuh waktu. Dan akhirnya itu konfirmasi buat saya. Jadi besoknya langsung saya datang ke MT Haryono, kantor pusat saudara. Di situ ada lantai 6, itu BOD saudara. Ya, BOD-nya, Board of Director-nya Indomobil. Jadi saya pertama datang ke head-nya dulu, GM-nya dulu. Ya, yang mengepalai saya. Direkturnya dulu, baru nanti ke atas lagi. Nah kemudian saya datang ke situ dan saya bilang, Pak, saya mau mundurkan diri. Kaget dia sudah. Kenapa? Apa yang kurang? Ya, kenapa kamu mundurkan diri? Kita lagi bangun Yuskar, kita lagi build ini Yuskar. Kenapa kamu mundurkan diri? Bahkan dia kira saya di hijack oleh Astra, saudara. Ya, mobil 88. Berapa mereka kasih kamu? Jadi mereka siap doublekan, saudara. Ya, apalagi yang fasilitas yang kurang, ya saudara. Ya, jadi boleh nih saudara nanti tanggal 2, kalau saudara datang ke kantor, mengundurkan diri lah. Ya. Kalau saudara dilepas ya udah jangan salahkan saya. Tapi kalau saudara dipromosikan, apa yang kurang? Wah, saya dobelkan. Jangan lupa saya ya. Jangan lupa saya. Kalau saudara didobelkan, dipromosikan, jangan lupa saya. Ya. Saudara saya waktu itu tawarin, oh enggak Pak. Saya bilang, ini saya ada panggilan untuk melayani. Dia kaget dan dia bilang, kalau lawan Tuhan, kalau lawan mobil 88 saya berani. Tapi lawan Tuhan saya nggak berani katanya. Oke. Saudara kemudian saya harus naik lagi ke yang lebih tinggi. Dan saya datang lagi ke beliau dan mereka juga kaget. Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa atau apa yang kita bisa bantu? Dan saya ceritakan bahwa ini panggilan pelayanan. Wah, dia bilang oke, kalau panggilan saya juga nggak bisa melawan. Saudara, saya bersyukur ya. Saya cukup bangga maksudnya. Wow, mereka mempertahankan saya. Mereka nggak bilang, oke, habis itu mereka pesta di dalam, puji Tuhan, dia keluar, yes, susah ngeluarin dia, sekarang dia mundurkan diri, ya. Untung nggak begitu, saudara. Karena beberapa tahun setelah itu nggak ada yang handle dan akhirnya Indomobil Yuskar tutup, saudara. Ya, nggak ada yang handle. Karena memang Yuskar itu tidak ada standar harga. Jadi kalau dia nggak bisa sembarang orang pegang, dia harus orang yang bisa jujur. Karena report kita harga, karena used car, namanya mobil bekas sudah. Kalau mobil baru ada standarnya. Mobil bekas saya mau bilang, saya dapat segini Pak, bayar gitu. Padahal saya, berarti upping price. Terus jual saya bilang murah, padahal saya jual lebih. Semua di used car itu nggak mudah sudah. Makanya mereka bilang, mereka kehilangan karena ada orang dia butuh orang yang bisa dipercaya. Dan puji Tuhan, berarti saya dianggap orang yang bisa dipercaya saudara. Ya. Makanya saudara saya pesan saudara kalau di kantor biarlah saudara jangan curi waktu saudara. Ya. Curi waktu tuh kalau yang positif bagus sih. Kantor jam 8 datang jam 7 itu bagus. Itu curi start saudara. Tapi jangan curi waktu. Jadi jam 8 datang jam 9. Udah gitu melihat komputer tapi main game saudara. Ya, main game saudara. Kemudian pokoknya curi waktu saudara. Akhirnya saudara maaf ya, orang yang sudah mencuri waktu, sebentar lagi akan curi uang, saudara. Karena dasarnya sama, pencuri. Ya. Orang yang curi waktu, someday akan curi uang. Karena dasarnya sama, kata dasarnya itu mencuri. Makanya saudara, jangan curi waktu. Karena saudara nanti akan tergoda untuk mencuri uang, saudara. Makanya harusnya orang Kristen berbeda. Harusnya orang Kristen itu ditonton oleh dunia. Seharusnya pimpinan perusahaan saudara akan tenang, seakan happy punya karyawan anak Tuhan. Namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada di Rajek. Tahu Rajek? Penjara saudara. Saya suka bilang sama orang yang handle penjara, Pak Lexi ya. Pak, berapa hari ini? Puji Tuhan Pak. Sekarang 100 orang. Hah? Tadinya 60. Penuaian besar terjadi. Jangan kalau penjara jangan penuaian besar. Yang ini khusus, nggak boleh terus naik dan tidak turun.
harus turun terus sampai habis. Masa ibadah Kristen namanya Yohanes, Sebedius, Paulus, tapi semua ada di penjara, saudara. Jadi hanya ada satu kebaktian yang gak boleh naik jumlah jemaatnya, yaitu penjara. Saya bilang gak boleh naik, ya. Bukan saya pelit ngasih makan, bukan ya saudara ya. Jadi tapi saya bilang hari nanti ke depan berarti Bapak gagal ini. Karena mereka gak tobat, bukan ya. Apalagi kalau mereka balik lagi, ya. Kalau mereka balik lagi, kangen sama pendetanya lagi, waduh. Nggak usah kangen. Kalau kangen di luar ya ketemunya, jangan masuk lagi gitu ya. Saudara, jadi harusnya anak-anak Tuhan, orang Kristen jadi terang. Harusnya mereka lebih baik dari dunia, saudara. Lebih baik dari dunia. Ya. Saudara, karena itu 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Wow, saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Oh, belum keluar. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita, saudara. Ya. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi sebetulnya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah pasti mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara kalah sama dunia, jangan-jangan saudara nggak punya iman. Jangan-jangan saudara tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Karena saudara orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah pasti mengalahkan dunia. Pasti akan lebih baik daripada orang dunia. Karena dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Nah, kenapa hanya orang yang percaya yang bahwa Yesus adalah anak Allah yang dapat mengalahkan dunia? Karena Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, Yohanes, enggak pakai satu. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Apa? Ayo baca sama-sama kalimat ini. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, luar biasa. Jadi artinya kalau kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita bisa berbuat banyak, berbuah banyak. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya di luar Tuhan bisa masuk penjara. Ya, tapi di dalam Tuhan, ya, kamu akan berbuah banyak, banyak buah-buahnya. Makanya saudara, mari mengakhiri tahun 2019 dan masuki tahun 2020. Saya suka mengatakan ini 2020, double, ya, double portion, 20-20, saudara. Kita harus tinggal dalam Tuhan dan Tuhan pengen tinggal dalam kita, saudara. Kuncinya itu aja. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Dan waktu kita tinggal dalam Tuhan kita akan berbuah banyak, saudara. Hidup kita pasti dirubah sama Tuhan. Karena Roh Kudus akan berbicara terus, saudara. 24 hours, saudara. Roh Kudus itu satu pribadi yang sering kita lupakan. Saya diberkati dengan ada orang kirim cerita. Jadi penjara di tahun 98, ada seorang penjara. Dia itu menjara toko elektronik, saudara. Dia jara toko elektronik, kemudian dia jual semuanya, tinggal satu tip kecil dengan kaset dalamnya. Kemudian dia play itu kaset, karena yang ini gak laku, aneh. Itu memang rencana Tuhan ya. Dia play itu lagunya Nikita. Nikita bukan penyanyi Jepang, bukan ya. Penyanyi cilik rohani, saudara ya. Ya sekarang mungkin gak cilik lagi, tetapi dia menyanyi tentang pertobatan, tentang Tuhan itu sayang, Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan waktu dia play, dia putar kaset itu, dia dijamah Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan. Wow, luar biasa. Akhirnya dia datangi toko yang dia jarah. Dia bilang ngakuin, Pak, saya yang menjarah toko Bapak. Semua barang sudah saya jual, saya serahkan diri saya karena dia mau bertobat, saudara. Yang luar biasanya, yang punya toko itu bukan masukkan dia ke penjara atau melaporkan ke polisi, malah membiayai dia sekolah, saudara. Dibiayai sekolah sampai lulus, saudara. Nah, saudara, kemudian ditulis di situ ada 4 pribadi yang ada dalam cerita ini. Saya kaget waktu baca 4, saudara.
Karena cuma ada 3, betul nggak? Penjara, Nikita, sama ada berapa orang? 3 kan? Nikita yang nyanyi, penjara itu sendiri karena dia mau berubah. Dan satu lagi adalah yang punya toko. Tapi dia bilang ada 4 orang yang ada dalam cerita ini. Berdampak merubah orang ini. Yang pertama betul penjara itu mau berubah. Nikita menyanyikan pujian, makanya pujian itu jangan main-main. Bisa merubahkan orang. Yang ketiga, hati orang yang mau mengampuni, melupakan. Jadi akhirnya diberi, malah dibiayai sekolah. Dan yang keempat, yang sering kita lupakan yaitu Roh Kudus. Seringkali kita lupa ada Roh Kudus. Padahal Tuhan bilang gini, aku naik ke surga. Kalau aku gak naik, Roh Kudus gak bisa turun. Berarti ini penting banget dong. Yesus harus tinggalkan kita naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun. Karena aku gak mau tinggalin kamu piatu, yatim piatu. Jadi Roh Kudus akan turun, satu orang satu, setiap orang satu, dan akan menuntun engkau. Dan seringkali kita yang lupakan ini pribadi yang ini. Seringkali kita, buktinya apa kita lupa? Ada masalah, kita bilang, aduh gimana nih? Ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak terbatas kuasanya. Harusnya saudara gak perlu gimana. Aku tahu, I can do all things through Christ who strengthen me. Berarti ada Roh Kudus yang akan nolong dia. Saudara sakit, gak usah bingung, gak usah panik. Bukan gak boleh ke dokter. Tapi dokter mau ngomong apa? Ada Roh Kudus yang bilang, kamu akan disembuhkan. Yehova Rafa akan menyembuhkan. Kita suka lupa di situ. Makanya waktu Sadra, Mesa, Abednego masuk dapur api, bertiga. Tapi di dalam dapur api ada berapa orang? 4. Kita suka lupa yang satu lagi. Makanya jangan lupakan yang satu ini. Karena yang satu membuat api menjadi adem. Membuat dapur api tidak membakar saudara. Walaupun satu yang sering kali saudara lupakan. Tapi pribadi ini sebetulnya yang merubah kehidupanmu. Merubah situasimu. Merubah atmosfermu. Merubah kondisimu. Makanya jangan lupa yang satu ini. Walaupun sering kali kita lupakan. Kita sering kali lupa waktu menghadapi masalah. Aduh gimana nih, aduh gimana. Padahal ada Roh Kudus yang ada, be there. Dia selalu ada. Dia selalu ada bersamamu. Kita yang sering kali melupakan dia. Karena itu saudara masuki tahun 2020. Saudara, Yesus sudah lahir di dalam kita. Amin. Enggak ada yang amin? Tetapi Yesus bukan bayi terus. Yesus bertumbuh. Yesus bertambah besar. Yesus bertambah hikmatnya di dalam hidup kita. Bertambah besarnya. Dan membawa kita makin dikasih Allah. Dan makin dikasih oleh manusia. Artinya apa? Harus ada perubahan. Karena identitas kita adalah terang. Identitas kita adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Boleh katakan saya kiri kanan ke saudara? Tunjuk. Tengok kiri kanan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang. Terang berbicara lebih baik supaya kita dilihat orang. Garam berbicara dampak. Walaupun saudara gak dianggap. Jadi kalau saudara gak dianggap sama orang, jangan marah. Ya, jangan komplain. Tuhan sudah anggap saudara banget kok. Saudara itu berharga dan mulia banget. Ya, Tuhan sudah anggap saudara banget. Tapi biar aja kita berdampak aja. Gak kelihatan tapi berdampak, membawa pengaruh. Amin. Amin. Boleh para imam musik, kita boleh bangkit berdiri saudara. Kita akan berdoa.